Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 166-170, jangan lupa subscribe channel. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Handuk jatuh ke tanah. Episode 166. Handuk di tangan Wang Jiani langsung jatuh ke tanah. Dia akan memotong jarimu. Tidak mungkin. Hati Jiani juga panik. Namun, menurut kesannya, Liu Yuze adalah anak yang sangat imut, bukan seseorang yang akan melakukan hal kejam seperti itu. Jiani tidak mengambil handuk, tetapi berjalan ke Billy, meraih lengan Billy, dan berkata, "Suamiku, mengapa kamu tidak pergi dan meminta maaf kepada Liu Yuze dan mengakui kesalahanmu? Mungkin jika kamu mengatakannya, kamu tidak perlu melakukannya. Ini sangat besar. Biarkan Billy meminta maaf kepada saingannya. Lupakan." Billy berkata dengan tegas, "Saya lebih baik masuk penjara daripada meminta maaf padanya. Selain itu, saya tidak melakukan kesalahan sama sekali." "Kamu," Wang Jiani tampak sedikit tidak puas, "kamu tidak pergi. Aku akan pergi besok pagi. Rumah sakit, minta maaf kepada orang lain dan minta mereka untuk memaafkanmu." Billy mendengus, "Apakah kamu masih perlu meminta maaf atas hubunganmu? Kamu tidak perlu memohon padanya, itu masalah besar untuk tidak pergi keluar." Meskipun Billy tidak lagi menganggap Jiani sebagai istrinya, dia masih tidak ingin dia melihat orang itu. Tetapi Jiani sangat tegas, "Jika kamu tidak keluar selama sehari, bagaimana kamu bisa tinggal di luar rumah selama sisa hidupmu? Biarkan saja, aku istrimu, aku harus melakukan sesuatu untukmu. Jika tidak, Hanakin akan membicarakan saya lagi. Besok saya pergi ke rumah sakit untuk menemuinya pagi-pagi, dan masalahnya sudah selesai." Kata-kata Jiani tidak diragukan lagi, dan Billy tidak diizinkan untuk mengajukan keberatan. Sama sekali. Setelah itu, Jiani terus meniup rambutnya, dan kemudian mereka berdua berbaring di ranjang yang sama, terdiam sepanjang malam. Jiani bangun pagi-pagi, merendam air madu sendiri, dan memilih banyak pakaian di kamar. Jiani terus mencoba pakaian di depan cermin, setelah mencoba satu, dia mencoba yang lain. Dan setiap pakaian itu indah, dia hanya akan memakainya pada acara-acara penting. Setelah Billy bangun, dia melihat Jiani berpakaian di cermin dan bertanya, "Istri, mengapa kamu terlihat sangat cantik ketika kamu pergi ke rumah sakit untuk menemui pasien? Dan tidak perlu memakai rok, kan?" Jiani sedikit tidak senang, "Kamu terlalu maskulin, bukan? Saya tidak peduli jika saya memakai rok. Pada hari yang begitu panas, saya tidak memakai rok, jadi mengapa saya memakai jeans? Untuk siapa aku berdandan begitu indah? Bukan untukmu." Billy tersenyum menghina, dia benar-benar ingin mengekspos Jiani dan memberitahu dia bahwa dia sudah tahu tentang hubungannya dengan Liu Yuze. Tetapi dengan cara ini, Jiani akan lebih yakin bahwa dia dikeluarkan dari keluarga karena dia bertindak dengan sengaja. Billy tidak mengatakan apa-apa, dan terus kembali tidur. Dan Jiani berdandan dengan indah, meninggalkan rumah, dan pergi ke rumah sakit. Rumah sakit afiliasi, bangsal VIP. Liu Yuze bosan melihat telepon dengan tangan kirinya, dan tiba-tiba mendengar dua ketukan di pintu. Masuk. Pintu bangsal dibuka perlahan, dan sebelum ada yang masuk, aroma harum menerpa Liu Yuze. Parfum yang digunakan Jiani hari ini adalah parfum Encounter Channel, atau diberikan kepadanya oleh Liu Yuze beberapa waktu lalu. "Wow, Sister Fairy ada di sini." Setelah Liu Yuze melihat Jiani, suasana hatinya menjadi sangat nyaman, dan dia segera duduk. Setelah Jiani memasuki pintu, dia menutup pintu. Jiani mengenakan gaun merah Chanel bergaya Hepburn retro, yang memiliki temperamen elegan dan feminin tahun 1950-an dan 1960-an. Hanya melihat ke belakang, Liu Yuze meneteskan air liur dan berkata kepada Jiani, "Sayang, kunci pintu dari dalam." Berbisik sebentar. Episode 167. Jiani terkejut beberapa saat, kunci pintunya. Bagaimana jika perawat ingin datang sebentar? Liu Yuze menyeringai, "Hanya untuk mencegah perawat masuk, mari kita berbisik sebentar." Saat yang sama, Liu Yuze turun dari tempat T1 dur dan datang ke jendela di sini, tirai juga ditarik. Ruangan yang semula cerah tiba-tiba menjadi redup, dan ada sedikit suasana ambigu. Jiani tahu apa yang dimaksud Liu Yuze dengan membiarkan dia mengunci pintu, dia sedikit tersipu, dan sedikit ragu-ragu.
Namun, pada akhirnya, pintu itu terkunci dari dalam. Setelah itu, Jeannie berjalan ke RT Jang rumah sakit dan berkata, Yuze, maafkan aku, suamiku menyakitimu seperti ini, apakah jarimu masih sakit? Liu Yuze juga tak berdaya menatap jari kanannya, apakah itu sakit? Itu tidak penting, tapi sayangnya itu tidak bisa digunakan di masa depan, Billy sangat kejam. Jeannie berkata dengan wajah bersalah, Yuze, aku tahu ini salah Billy, tapi aku dengar kamu menawarkan hadiah untuk membunuh Billy. Jari. Bagaimanapun Billy adalah suamiku. Kami telah menikah selama 3 tahun. Dia selalu sangat baik padaku. Aku benar-benar tidak ingin kamu menyakitinya seperti ini. Aku mohon padamu, jangan lakukan ini, oke? Adapun Billy, sekarang Billy telah dikeluarkan dari keluarga, sikapnya menjadi buruk. Namun, setelah 3 tahun suami istri, Jeannie masih memiliki perasaan untuk Billy, dan dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Billy. Terutama ketika dia tahu bahwa Billy adalah pemain piano yang baik, jika dia kehilangan jari-jarinya, itu akan sangat disayangkan untuknya. Liu Yuze selalu berada di depan Jeannie, berpura-pura menjadi pria yang sangat elegan dan terhormat, dia sangat pandai menyamar dan menipu. Liu Yuze berkata, Saudari peri, apakah Anda belum mengenal saya? Bagaimana saya bisa melakukan hal yang kejam kepada suami Anda? Lalu, apakah rumor itu salah? Jeannie juga berpikir bahwa Liu Yuze adalah anak laki-laki yang tampan dan cerah, dan anak yang kaya, jadi dia tidak boleh begitu kejam. Liu Yuze tersenyum dan berkata, tentu saja itu palsu. Saya hanya sengaja meminta saudara saya untuk mengatakan ini untuk menakut-nakuti suami Anda dan mencegahnya keluar. Sebenarnya, saya tidak menemukan siapapun untuk berurusan dengannya sama sekali. Jeannie tidak mengerti, menakutkan suamiku. Mengapa? Mengapa kamu tidak membiarkan suamiku keluar? Petik 2. Liu Yuze tersenyum jahat, meraih tangan Jeannie yang lembut, dan berkata, bagaimana menurutmu? Tentu saja, itu untuk mencegah dia mengganggu kami berdua, dia selalu ada di sana. Jika kita tidak bisa keluar rumah, kita bisa bertemu di luar setiap hari, kan? Jeannie percaya, dia tahu bahwa Liu Yuze menyukainya sangat banyak, dan karena pernikahan Jeannie, setiap pertemuan pribadi antara keduanya harus sangat awal atau malam hari di rumah. Mungkin, Liu Yuze benar-benar tidak berencana untuk menyakiti Billy. Melihat wajah Jeannie yang lembut dan cantik, Liu Yuze mau tidak mau mengsatu Jeannie. Namun, Jeannie secara naluriah mendorong Liu Yuze menjauh, tidak. Liu Yuze marah, tetapi dia tidak membiarkannya keluar, tetapi masih dengan sabar berkata, Jeannie, aku sangat mencintaimu, untukmu, aku bahkan kamu tidak perlu menggunakan jarimu. Tidak bisakah kamu merasakan cintaku? Liu Yuze memukuli Billy di restoran kemarin, murni untuk membalas dendam pada bibinya. Tapi sekarang, Liu Yuze mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk merampok Jeannie. Aku tahu kamu mencintaiku. Episode 168. Jeannie berkata, aku tahu kamu mencintaiku, tetapi keluargamu mungkin tidak menerimaku. Pada akhirnya, hal terpenting Jeannie adalah apakah akan mendapatkan persetujuan dari 100 miliar keluarga, terutama hak untuk mewarisi properti. Jika saja Liu Yuze ingin bersamanya, tetapi keluarga tidak setuju, maka Jeannie tidak akan bersama Liu Yuze. Liu Yuze berkata, saya sudah memberitahu keluarga saya tentang Anda. Kakek berkata bahwa selama Anda bersedia untuk menggugurkan anak di perut Anda akan setuju untuk memasuki keluarga Liu kami. Ingin menggugurkan anak itu? Liu Yuze mengangguk, ya. Saya tidak peduli apakah Anda memukuli anak-anak Anda atau tidak. Orang tua saya juga mendengarkan saya, tetapi kakek saya adalah seorang feodal tua dan tidak ingin Anda menikahi anak-anak orang lain ke dalam keluarga Liu kami. Adapun permintaan dari keluarga Liu ini, meskipun Wang Jeannie merasa tidak nyaman, dia tidak terkejut sama sekali. Ahli strateginya, Song Hongye telah memberitahu Jeannie bahwa bahkan keluarga biasa tidak akan menerima menantu perempuan yang menikahi anak orang lain, apalagi keluarga kaya seperti keluarga Liu. Jika Jeannie ingin menikah dengan keluarga Liu, dia harus menghancurkan anak-anak Billy. Dan sejak Billy dikeluarkan dari keluarga, Jeannie telah berpikir untuk membunuh anak itu. Belum lagi dia memiliki ban serep seperti Liu Yuze, bahkan jika dia tidak, dia berencana untuk menggugurkan anak itu. Karena jika dia memiliki anak, itu akan mencegahnya menikah lagi,
kecuali dia menemukan seseorang yang juga telah menikah dan memiliki anak, tetapi Jeannie tidak memandang rendah pria seperti itu. Dia hanya menyukai orang muda yang belum menikah, dan dia harus kaya dan muda. Liu Yuze melanjutkan, hanya ada 2 anak laki-laki dalam 3 generasi keluarga Liu, saya dan saudara laki-laki saya Liu Feng. Saudara laki-laki saya dan saya memiliki hubungan yang sangat baik, dan tidak pernah ada perebutan kekuasaan dalam keluarga. Saya akan hanya mendapatkan lebih dari dia, tidak kurang dari dia. Jeannie, jika kamu tinggal bersamaku, aku berjanji untuk menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Liu Yuze memberitahu Jeannie begitu banyak, dan dia sangat pintar untuk menempatkan keluar harta benda dan materi. Jeannie sangat tersentuh setelah mendengar ini, dan menatap Liu Yuze dengan penuh kasih. Yuze, kamu sangat baik padaku. Pada saat ini, dia benar-benar lupa bahwa di jari manis tangan kirinya, dia masih mengenakan gaun pengantin. Cincin yang dibeli Billy untuknya. Liu Yuze senang mengetahui bahwa Jeannie terpikat, dan mengsatu Jeannie lagi. Kali ini, Jeannie tidak mendorong Liu Yuze, tetapi menerima C1 umannya komunitas Xincheng. Sejak Jeannie pergi, Billy gelisah, bagaimana dia bisa benar-benar tidur nyenyak. Dia tahu bahwa Jeannie dan Liu Yuze telah terhubung sebelumnya, dan kali ini mereka bertemu lagi atas nama meminta maaf kepadanya, dan mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk bertemu. Jadi, dia memanggil Liu Zhengkun dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk mengikuti Jeannie dan melihat situasi di bangsal Liu Yuze. Billy juga mengatur orang-orang di rumah sakit yang berafiliasi, para dokter, perawat, dan pasien semuanya memiliki eyeliners yang ditempatkan Billy. Di gedung di seberang bangsal VIP Liu Yuze, ada juga seseorang yang menatapnya dengan teropong mengamati burung. Jeannie tiba di bangsal Liu Yuze pada pukul 10 pagi, dan pada pukul 12, Billy menerima telepon. Tuan, istri Anda masih di bangsal Liu Yuze dan belum keluar, dan tirai masih terbuka. Di sisi rumah sakit, seorang perawat mengetuk pintu, tetapi setelah beberapa ketukan, dia pergi. Billy sedang merok nolka. Sebatang rok nolka, merasa mudah tersinggung. Selama 2 jam penuh, Jeannie berada di bangsal Liu Yuze selama 2 jam penuh, pintu dikunci dan tirai ditutup. Apa yang mereka lakukan? Saya tidak akan kembali. Episode 169. Apa yang mereka suka? Bagaimanapun, aku berencana untuk menceraikan Jeannie, jadi aku tidak peduli padanya. Billy mengatakan ini pada dirinya sendiri berkali-kali, tetapi dia tidak bisa menahannya. Pada pukul 12.10, dia memanggil Jeannie panggilan telepon. Istri, di mana kamu? Aku sudah siap, apakah aku akan pulang untuk makan siang? Billy berkata dengan tenang, pura-pura tidak tahu apa-apa. Jeannie berkata di telepon, saya di perusahaan, dan saya tidak akan kembali pada siang hari, jadi Anda bisa memakannya sendiri. Untungnya, Billy mengirim seseorang untuk mengikuti Jeannie, jika tidak, Jeannie akan berhasil menipu Billy lagi. Wanita ini penuh kebohongan, dalam 3 tahun terakhir, saya tidak tahu berapa kali dia berbohong kepada Billy. Billy secara alami tidak mengungkapkannya, dan bertanya, apakah kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk menemukan Liu Yuze? Bagaimana? Jeannie berkata, yah, saya meminta maaf kepada mereka, tetapi mereka terluka parah, dan mereka masih marah sekarang. Aku tidak ingin memaafkanmu, jangan keluar sekarang, tunggu sebentar, aku akan datang dan memohon pada orang lain ketika aku bebas. Billy mendengus pelan di dalam hatinya, itu benar-benar sayang untuk memanggil satu sama lain satu persatu. Apakah Anda akan memohon Liu Yuze atau mengambil kesempatan untuk bertemu dengannya, Anda tahu yang terbaik. Oke, jangan bicara lagi, aku sedang sibuk. Sebelum Billy bisa berbicara lagi, Jeannie menutup telepon. Jeannie tidak keluar dari bangsal Liu Yuze sampai pukul 2 siang. Setelah meninggalkan rumah sakit, Jeannie pergi menemui Song Hongye dan duduk di kafe. Pukul 5 sore, Jeannie pergi ke Xishan Villa, rumah nenek. Nyonya Wang, Wang Ziyuan, Sulan, dan keluarga Wang Ziqiang semuanya ada di sana. Semua orang duduk di sofa, hanya Jeannie yang berdiri di tengah, menghadap Nyonya Wang, dan berkata, Nenek, saya ingin menceraikan Billy. Singkatnya, seluruh keluarga Wang membuka mulut mereka. Beberapa waktu lalu, berapa keluarga Wang membayar Jeannie untuk menikah lagi dengan Billy. Tapi sekarang, Jeannie telah mengajukan gugatan cerai lagi. Tidak.
Nyonya Wang tegas, kakekmu mengatur pernikahanmu dengan Billy. Kami telah melanggarnya sekali, dan kami tidak dapat melakukannya lagi. Sulan juga setuju dengan pendekatan putrinya dan berkata, Bu, kadang-kadang memang salah Jeani menyebut perceraian, karena kami tidak tahu identitas asli Billy. Tapi sekarang kami tahu, dan Billy telah dikeluarkan dari keluarga, hanya orang biasa. Kenapa kamu tidak menyimpannya jika kamu tidak bercerai? Wang Yuan masih mengenakan congsam dengan sidik jari hitam, berkata dengan senyum bersila. Itu benar, cepat dan pergi, saya mendengar bahwa ada orang-orang di dunia bawah yang berurusan dengan Billy sekarang dan ingin memburu mereka. Dia atau sesuatu, jangan melibatkan keluarga Wang kita lagi. Wang Shaoji juga tersenyum, karena saudari Jeani berani mengajukan cerai, pasti ada calon suami baru, jadi mengapa ragu, perceraian sudah berakhir. Nyonya Wang memandang Wang Jeani, apakah kamu sudah memilih yang berikutnya? Wang Jeani tampak malu. Di depan begitu banyak orang, dia berani mengakuinya. Ini. Bagaimanapun, Jeani masih istri Billy, jika dia mengakui bahwa ada kandidat baru, dia secara tidak langsung akan mengakui bahwa dia berselingkuh lagi selama pernikahan. Berpikir sejenak. Episode 170. Jeani berpikir sejenak, dan berkata, ada seorang anak laki-laki yang mengejar saya, tetapi saya tidak setuju. Oh, siapa itu? Bagaimana kondisi keluarganya? Apakah dari Yunzu? Nih, tanya Wang penasaran. Jeani menggelengkan kepalanya, saya dari Tianhai, keluarga saya di logistik, dan bos Spring Breeze Express, Liu Yuanhang, adalah kakeknya. Apa? Dia cucu Tuan Liu. Nyonya Wang terkejut berapa banyak yang tidak tahu Liu Yuanhang. Berbicara tentang angin musim semi, itu adalah nama rumah tangga. Sulan juga tertawa dan berkata, oh, putriku sangat beruntung, Billy pergi, dan ada yang baru. Aku tahu betul tentang keluarga Liu ini, dan aset keluarga mereka juga lebih dari 100 juta. Karena dia menyukaimu, kamu bisa setuju, bagaimanapun, tidak ada masa depan dengan Billy. Pada saat ini, untuk mencapai tujuan perceraian Jeani dan Billy, Wang Yuan bahkan memuji, ya Tuhan, saudari Jeani terlalu luar biasa. Benar. Saya bermimpi menikah dengan keluarga Liu, jika Anda tidak setuju, perkenalkan dia kepada saya. Jeani menatap Wang Yuan dengan puas, dia tidak akan memberikan Liu Yuze kepada Wang Yuan. Wang Shaoji juga tersenyum dan berkata, apakah itu anak bernama Liu Yuze? Nenek, saya mendengar bahwa anak itu tinggi, tampan dan memiliki karakter yang baik. Kakak Jeani benar-benar beruntung. Namun, saya mendengar bahwa dia berasal dari Fang Chao. Sepupu, dia yang bertarung dengan Billy, kan? Sekarang jari Billy patah dan masih di rumah sakit, haha. Nyonya Wang juga mendengar tentang pertarungan Billy, tetapi situasi spesifiknya masih belum diketahui. Tidak punya waktu untuk mengerti. Apakah Billy berkelahi dengan cucu Liu Yuanhang? Jarinya patah. Nyonya Wang bertanya dengan cemas. Jeani mengangguk. Nyonya Wang sangat khawatir, sejauh yang saya tahu, Liu Yuanhang jelas bukan orang yang murah hati. Jika dia tahu bahwa cucunya kehilangan jarinya, dia pasti tidak akan mengampuni Billy. Keluarga kerajaan dan menghukum mereka bersama. Sulan, kamu benar, kadang-kadang, kamu tidak dapat mendengarkan permintaan terakhir lelaki tua itu lagi. Jeani, karena Liu Yuze menyukaimu, Billy sendiri tidak menyukainya. Aku tidak tahu keseriusannya, jadi dia memprovokasi dia. Dengan masalah sebesar itu, tidak heran keluarga Wang kita kejam. Aku setuju dengan perceraianmu. Dengan persetujuan Ni Wang, Jeani dan Billy dapat pergi ke Biro Urusan Sipil untuk menjalani prosedur perceraian kapan saja. Wang Ziyuan dan Sulan merasa lega. Dan Wang Yuan juga tertawa, diam-diam bersukacita di dalam hatinya, hei, Wang Jeani, idiot, akhirnya bisa menceraikan Billy, dan Billy milikku segera. Sejak dia mengetahui bahwa Billy adalah presiden, dia juga tahu bahwa Billy dan dia awalnya adalah pasangan, dan Wang Yuan telah berfantasi tentang seperti apa jadinya jika mereka menikah pada awalnya. Dia menyukai keindahan kehilangan, dan bersumpah untuk menangkap Billy. Nenek menyetujui perceraian, Jeani juga sangat senang, tetapi dia sedikit malu. Nenek, saya bekerja sangat keras untuk mendapatkan Billy kembali dan membiarkannya menikah lagi dengan saya. Sekarang, segera setelah dia mengalami kecelakaan, saya akan ceraikan dia, sungguh aku tidak bisa bicara.
Jeani juga merasa bahwa begitu Billy dikeluarkan dari keluarga, sepertinya terlalu sombong dan kejam untuk meminta cerai darinya. Sulan berkata, ada apa? Dia tidak memenuhi harapannya, tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain. Kamu malu untuk memberitahunya, aku akan memberitahunya. Nyonya Wang mengulurkan tangannya dan berkata, jangan, Billy telah melewati waktu ini, bantuan itu telah memberi kami banyak bisnis untuk keluarga Wang, dan itu juga membantu keluarga Wang kami untuk dipromosikan dari keluarga kelas 2 menjadi keluarga kelas 1. Ayo jangan terlalu kejam padanya, tunggu saja sebulan lagi, dan sebulan kemudian, bicara padanya lagi. Cerai.